Wah wah wah, tepat tadi malam, anggota Exco PSSI akhirnya mau buka suara soal pemecatan Shin Tae-yong. Berikut ini fakta mengejutkannya yang pasti bikin kalian terkejut dengan jawaban Exco PSSI. Nah loh, lagi dan lagi, apakah karena efek pemecatan Shin Tae-yong? Anggota DPR lagi-lagi protes naturalisasi Timnas Indonesia. Kira-kira kenapa ya kok masih protes aja? Berikut penjelasannya yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Wah wah wah, ini sih gara-garanya. Ternyata Erick Thohir tak pernah ikut rapat terkait naturalisasi pemain. Ini dia alasan mengejutkannya kenapa Erick Thohir tak ikut rapat DPR. Nah loh, sampai gegerkan Jepang. Media Jepang peringatkan Timnas Indonesia soal naturalisasi oleh Romagne. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Anggota DPR protes Timnas Indonesia didominasi pemain naturalisasi. Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB Habib Syarif Muhammad mengkritisi kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, program ini dilakukan secara tergesa-gesa dan bisa berdampak buruk pada perkembangan sepak bola nasional. Kritik ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam kurung Kemenpora pada Senin 3 Januari 2025. Syarif menyoroti bagaimana PSSI terlihat terburu-buru dalam merekrut pemain dan pelatih tanpa perencanaan yang matang. Beberapa kebijakan yang diambil nampaknya sangat tergesa-gesa dari mulai merekrut pelatih sampai ke pemain. Tentu saja kita akan sulit sekali untuk memberikan penilaian yang objektif, ujar Syarif. Ia juga menyoroti peran Komisi 10 DPR RI yang memberikan kemudahan dalam proses kewarganegaraan bagi para pemain naturalisasi. Namun ia menyayangkan ketidakhadiran Ketua PSSI, Erick Thohir, dalam 2 pertemuan berturut-turut untuk menjelaskan kebijakan ini secara langsung. Sayang 2 kali berturut-turut Ketua PSSI selalu mewakilkan, padahal kita ingin penjelasan lengkap dari Ketua PSSI apa target yang ingin dicapai, tambahnya. Salah satu hal yang dikhawatirkan Syarif adalah potensi hilangnya kesempatan bermain bagi pemain muda lokal akibat dominasi pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Ia menyebut beberapa pemain berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, dan Pratama Arhan yang semakin jarang mendapat kesempatan bermain akibat kebijakan ini. Tatkala ada pemain naturalisasi ini, kesempatan yang diberikan pada mereka dalam kurung pemain lokal menjadi kurang. Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka sudah jarang dimainkan, kemudian Witan Sulaiman, Pratama Arhan, jelasnya. Syarif mengusulkan agar kedepannya ada pembatasan jumlah pemain naturalisasi agar keseimbangan antara pemain lokal dan naturalisasi tetap terjaga. Mudah-mudahan tidak lebih dari 5 tahunlah kita merekrut pemain naturalisasi, tetapi secara bertahap komposisi pemain lokal dan pemain naturalisasi ya. 60-40 lah. 60 naturalisasi, 40 lokal. Sekarang ini kan lebih didominasi pemain naturalisasi di lapangan, tegasnya. Menurutnya dominasi pemain naturalisasi bisa menimbulkan dampak terhadap rasa nasionalisme masyarakat terhadap Timnas Indonesia. Kita sebagai bangsa, nasionalismenya sedikit banyak akan terusik. Terakhir, semoga kemudahan yang kita berikan ini diimbangi dengan keseriusan bermain di lapangan, pungkasnya. Bagaimana menurutmu? Apakah kebijakan naturalisasi ini justru menguntungkan Timnas Indonesia? Atau sebaliknya malah menghambat perkembangan pemain lokal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Alasan Erick Thohir tak pernah ikut rapat terkait naturalisasi pemain. Komisi 10 DPR RI kembali menggelar rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kurung Menpora serta perwakilan PSSI pada Senin 3 Februari 2025.
Agenda utama dalam rapat ini adalah membahas proses naturalisasi 3 pemain keturunan, yakni Ole Romeni, Tim Geepens, dan Dion Marks. Namun yang menjadi sorotan utama adalah absennya Ketua PSSI, Erick Thohir, yang tak pernah hadir dalam rapat DPR terkait naturalisasi pemain. Anggota Komisi 10 DPR RI, Agung Widyantoro, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Erick Thohir. Ia mempertanyakan alasan Erick selalu mewakilkan kehadirannya kepada pihak lain. Kenapa Pak Erick Thohir tidak hadir dalam acara ini? Ketua PSSI tidak hanya mitra Komisi 7 saja dalam konteks persepak bolaan. Kami juga ingin ada penjelasan kenapa sampai sekarang belum bertemu kami. Padahal kami sudah banyak memberikan dukungan, ujar Agung dengan nada kecewa. Ketidakhadiran Erick Thohir memunculkan dugaan bahwa ia takut untuk dicecar dengan berbagai pertanyaan seputar kebijakan naturalisasi, kondisi timnas, hingga keputusan memecat pelatih Sintayong. Hingga saat ini alasan pemecatan Sintayong masih belum jelas dan masih jadi pertanyaan publik. Padahal DPR berharap adanya transparansi dalam pengelolaan timnas, termasuk soal target-target yang ingin dicapai oleh PSSI dengan banyaknya pemain naturalisasi yang sudah direkrut. Banyak pihak menilai bahwa naturalisasi pemain harus diikuti dengan prestasi yang nyata. DPR pun ingin memastikan bahwa naturalisasi bukan hanya sekadar solusi instan tanpa perencanaan jangka panjang yang jelas. Dengan banyaknya pemain naturalisasi yang bergabung, semestinya timnas Indonesia sudah bisa menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Namun, jika kebijakan ini justru mengorbankan pemain-pemain lokal tanpa adanya kejelasan target dari PSSI, maka ini bisa menjadi masalah besar ke depannya. Kritik yang disampaikan DPR seharusnya menjadi evaluasi bagi PSSI agar tidak hanya mengandalkan naturalisasi tanpa strategi yang matang. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah Erick Thohir memang menghindari pertanyaan DPR karena takut dikritik? Ataukah ada alasan lain di balik ketidakhadirannya? Dan bagaimana pendapatmu tentang kebijakan naturalisasi ini? Apakah sudah sesuai harapan atau justru menghambat perkembangan pemain lokal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ex-Co PSSI ungkap hal mengejutkan terkait pemecatan Sintayong di rapat bersama Komisi 10 DPR RI. Anggota ex-Co PSSI Sumarji membuat kejutan dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI pada Senin 3 Februari 2025. Ketika ditanya soal alasan pemecatan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia, Sumarji secara terang-terangan menolak memberikan jawaban. Sikap ini menimbulkan kekecewaan tidak hanya bagi anggota DPR RI, tetapi juga bagi publik yang ingin mengetahui alasan dibalik keputusan kontroversial tersebut. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani, secara langsung menanyakan kepada perwakilan PSSI mengenai keputusan mendadak yang mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Ia menegaskan bahwa pertanyaan ini bukan untuk mengungkit masa lalu, melainkan untuk memastikan transisi kepelatihan tidak mengganggu persiapan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, jawaban yang diberikan oleh Sumarji justru menambah misteri di balik pemecatan Sintayong. Dengan nada yang terkesan menghindar, Sumarji hanya meminta publik untuk melihat ke depan dan mendukung tim nasional tanpa memberikan kejelasan mengenai keputusan PSSI. Mohon maaf, saya tidak akan memberikan jawaban terkait Sintayong. Saya juga tidak akan membahas mengenai masa lalu. Yang kita harapkan adalah masa depan yang lebih cerah dan lebih baik dengan dukungan seluruh masyarakat Indonesia, ujar Sumarji dalam rapat tersebut. Jawaban ini justru semakin memperkuat dugaan bahwa PSSI masih menyembunyikan alasan sebenarnya di balik pemecatan Sintayong. Padahal masyarakat Indonesia berhak mengetahui alasan pasti dari keputusan yang diambil oleh Federasi Sepak Bola Nasional tersebut. Sepak bola bukan hanya milik PSSI, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendukung timnas dengan penuh semangat.
Jika memang ada alasan teknis atau strategis, mengapa PSSI tidak terbuka? Mengapa PSSI enggan memberikan penjelasan kepada DPR RI, apalagi kepada publik? Sikap tertutup seperti ini justru memunculkan banyak spekulasi, termasuk kemungkinan adanya konflik internal atau ketidaksepakatan antara Shin Tae-yong dan petinggi PSSI. Selain itu, hingga saat ini, target Timnas Indonesia juga masih menjadi tanda tanya besar. Dengan komposisi pemain naturalisasi yang semakin banyak, seharusnya ada kejelasan mengenai tujuan jangka panjang dari Timnas Indonesia. Apakah PSSI benar-benar memiliki rencana besar atau hanya melakukan eksperimen tanpa arah yang jelas? Sebagai pecinta sepak bola, wajar jika masyarakat merasa kecewa dengan keputusan yang diambil tanpa adanya transparansi. Apakah publik tidak layak mengetahui kebenaran? Apakah PSSI memang anti kritik dan tidak ingin disorot lebih jauh oleh DPR maupun masyarakat umum? Bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI seharusnya lebih terbuka mengenai alasan pemecatan Shin Tae-yong? Atau apakah kita hanya bisa pasrah dengan keputusan yang dibuat tanpa penjelasan yang jelas? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kluivert pantau pemain Timnas Indonesia saat Dewa United bantai PSIS. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun skuad Garuda dengan memantau pertandingan Liga 1 secara langsung. Kali ini ia menyaksikan laga antara PSIS Semarang melawan Bali United yang berlangsung pada Senin 3 Februari 2025. Kehadiran Kluivert dalam laga ini tentu menarik perhatian banyak pihak. Sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, ia tampak ingin menggali lebih dalam potensi para pemain lokal yang berlaga di kompetisi domestik. Laga antara PSIS dan Bali United sendiri menghadirkan banyak pemain potensial yang selama ini sudah akrab dengan panggilan Timnas. Beberapa nama yang mungkin masuk radar Kluivert antara lain Alfa Andra Dewangga dan Witan Sulaiman dari PSIS Semarang, serta Nadeo Argawinata dan Privat Mbarga dari Bali United. Keempat pemain ini memiliki pengalaman internasional dan bisa menjadi bagian penting dalam strategi yang sedang disusun oleh Kluivert untuk menghadapi laga-laga krusial ke depan. Sebelumnya, Kluivert bersama asistennya Denny Lanza, Gerald Vandenburg, dan Alex Pastoor juga terlihat menyaksikan pertandingan antara Persija Jakarta melawan PSBS Biak. Ini menegaskan bahwa tim kepelatihan Timnas Indonesia sedang bekerja keras dalam menyusun komposisi terbaik untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi tersebut. Skuad Garuda akan berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Dengan sisa 4 pertandingan, 2 laga tandang dan 2 laga kandang, persiapan matang menjadi kunci untuk meraih hasil maksimal. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, kemudian menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Sementara itu, 2 laga kandang akan dimainkan melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 dan Cina pada 5 Juni 2025. Persaingan di grup ini sangat ketat mengingat hanya juara dan runner-up yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Tim peringkat ketiga dan keempat masih memiliki peluang lewat putaran keempat. Dengan pemantauan langsung seperti ini, diharapkan Kluivert dapat menemukan formula terbaik untuk Timnas Indonesia. Keputusan seleksi pemain tentu akan sangat mempengaruhi hasil pertandingan ke depan. Namun, apakah strategi ini akan membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Atau justru ada hal lain yang masih perlu diperbaiki? Bagaimana menurut kalian? Apakah Kluivert bisa membawa Timnas Indonesia tampil lebih baik? Atau ada pemain yang menurut kalian layak mendapat kesempatan di Timnas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gelandang Belanda berdarah Pulau Kei mulai caper ke Patrick Kluivert. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia tampaknya mulai memberikan efek yang cukup signifikan, terutama dalam menarik perhatian para pemain diaspora. Salah satu nama yang kembali mencuat adalah gelandang asal Belanda berdarah Indonesia, Navarone Voor.
Pemain yang memiliki garis keturunan dari Pulau Kei, Maluku Tenggara, dan Tanah Toraja ini dikabarkan mulai membuka peluang untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Menariknya, ini bukan pertama kalinya Navarone Voor dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pada tahun 2019, saat timnas masih dilatih oleh Simon Tjemenemi, PSSI sempat berusaha membujuknya untuk bergabung. Namun, karena komunikasi yang kurang lancar, Voor baru menyadari undangan tersebut 2 tahun kemudian ketika sudah terlambat. Saya mendapat DM dari Simon Tjemenemi, tetapi saya baru membacanya setelah 2 atau 2,5 tahun kemudian. Saat saya ingin membalasnya, dia sudah tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia, ungkapnya dalam sebuah wawancara. Kini dengan kehadiran Patrick Kluivert di kursi kepelatihan timnas Indonesia, Voor kembali mempertimbangkan kemungkinan bermain untuk skuad Garuda. Faktor Kluivert tampaknya menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain berusia 32 tahun tersebut. Sebagai legenda sepak bola Belanda yang memiliki reputasi besar, Kluivert bisa menjadi alasan kuat bagi para pemain diaspora untuk lebih serius mempertimbangkan Indonesia sebagai pilihan internasional mereka. Selain Voor, beberapa pemain keturunan lainnya juga mulai dikaitkan dengan timnas Indonesia sejak Kluivert datang. Sebut saja nama-nama seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang juga memiliki darah Indonesia. Apakah ini menandakan bahwa Patrick Kluivert memiliki magnet tersendiri bagi para pemain diaspora? Kehadiran Kluivert memang membawa harapan besar bagi perkembangan timnas Indonesia, terutama dalam meningkatkan daya saing di level internasional. Dengan strategi scouting yang lebih matang, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan semakin kuat dengan tambahan pemain-pemain berkualitas dari luar negeri. Namun, proses naturalisasi tentu bukan tanpa tantangan. Selain harus melalui prosedur administrasi yang tidak sederhana, ada juga faktor komitmen dari pemain itu sendiri. Tidak semua pemain diaspora bersedia menanggalkan peluang mereka di Eropa untuk membela timnas Indonesia. Oleh karena itu, peran Kluivert dalam meyakinkan mereka menjadi sangat penting. Bagaimana menurut kalian, apakah kedatangan Patrick Kluivert benar-benar membawa dampak besar bagi timnas Indonesia? Apakah ini menjadi bukti bahwa kehadirannya mampu menarik pemain diaspora untuk bergabung? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Media Jepang peringatkan timnas Indonesia soal naturalisasi oleh Romani. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah salah satu media Jepang, Sportsbull.jp, memperingatkan dampak dari semakin banyaknya pemain keturunan yang dinaturalisasi. Seperti diketahui dalam beberapa bulan terakhir, PSSI terus memperkuat skuad Garuda dengan menambah amunisi pemain diaspora untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu nama terbaru yang akan segera merampungkan proses naturalisasi adalah Ole Romani, striker yang saat ini bermain untuk Oxford United. Selain itu ada 2 pemain keturunan lainnya, Tim Gijsbens dan Dion Marks, yang disiapkan untuk timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri. Proses naturalisasi ketiga pemain ini telah mencapai tahap akhir dan dijadwalkan segera diangkat sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI) dalam waktu dekat. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Aryo Tejo mengonfirmasi bahwa DPR RI telah menjadwalkan pembahasan terkait naturalisasi para pemain ini. Jika semua berjalan lancar, mereka bisa segera membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Namun, keputusan Indonesia yang terus mendatangkan pemain keturunan mendapat kritik tajam dari media Jepang. Sportsbull.jp menyoroti bahwa keberadaan pemain keturunan yang semakin banyak bisa berdampak negatif terhadap perkembangan pemain lokal Indonesia. Mereka khawatir bahwa para pemain asli Indonesia akan kehilangan tempat dan kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di level internasional. Sebelum kita menyadarinya, sekitar setengah dari pemain tim nasional Indonesia adalah orang Belanda, tulis Sportsbull.jp. Manajer barunya adalah mantan penyerang timnas Belanda, Patrick Kluivert, dan seluruh staf pelatihnya juga berasal dari Belanda. Daftar pemain naturalisasi pun terus bertambah. Jika hal ini berlanjut, bukan tidak mungkin suatu saat nanti tidak akan ada lagi pemain yang benar-benar berasal dari akademi domestik lanjut media tersebut. Seperti diketahui, Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong.
Kedatangan Kluivert diyakini membawa angin segar dalam strategi timnas Indonesia, termasuk dalam kebijakan naturalisasi yang semakin gencar dilakukan. Meskipun banyak pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap perkembangan pemain lokal, tak bisa dimungkiri bahwa keberadaan pemain naturalisasi telah meningkatkan kualitas timnas Indonesia secara signifikan. Saat ini skuad Garuda masih bersaing ketat di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan menempati posisi ketiga klasemen, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua. Apakah naturalisasi adalah solusi terbaik untuk timnas Indonesia dalam jangka panjang? Ataukah justru akan menghambat regenerasi pemain lokal? Bagaimana pendapat kalian? Tulis opini kalian di kolom komentar.